Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 4 larangan yang tidak boleh dilakukan dalam sholat tahajud. Yang 4 larangan ini tentunya perlu diketahui oleh setiap muslim agar sholat tahajud kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhoannya. Lantas apa saja 4 larangan tersebut? Insya Allah pada episode kali ini kita akan bahas. Salat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Salat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan salat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan salat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun dalam keadaan bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhempit, hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia, lalu ia lupa dan meninggalkan sholat tahajud. Yang seperti ini tentunya mendapatkan kritikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jangan menjadikan sholat tahajud hanya tempat pelarian saja. Akan tetapi ketika ditimpa dengan kebahagiaan, kesenangan, ataupun kebahagiaan yang mendalam, lalu ia meninggalkan sholat tahajud yang dahulu ia laksanakan di saat duka, di saat sedih. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala juga membenci hal tersebut. Kemudian yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelum atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat atau di hari-hari tertentu termasuk amalan yang makruh atau yang dibenci. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi ingin menanamkan kepada kita bahwa mengkhususkan sholat tahajud pada malam-malam tertentu itu tidak ada sunnah dan ajarannya dari beliau. Sehingga hadis ini menjadikan ukuran agar kita sebagai umat muslim tidak mengkhususkan
malam-malam tertentu saja. Akan tetapi setiap malamnya ketika kita mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengerjakan setiap hari atau mungkin di hari-hari yang tanpa harus kita khususkan atau tentukan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melaksanakan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika saudaraku mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai menghilangkan lelah di dalam tubuh. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskan tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya di sini sholat adalah bagian daripada agama, bahkan dijadikan sebagai tiang agama. Dan sholat sunnah pun demikian. Gunanya adalah menguatkan sholat-sholat yang wajib. Istirahat menjadi kewajiban. Apabila istirahat tidak dilaksanakan dan sunnah dijalankan, itu juga merupakan hal yang tidak benar. Maka ketika diri kita mengantuk lelah, maka lepaskan kelelahan tersebut dengan tidur terlebih dahulu. Sejenak, semenit, 15 menit ataupun secukupnya, yang menjadikan tubuh kembali lagi segar dan kelelahan hilang dalam diri kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa menjadikan akhlak Islam sebagai batasan-batasan kemanusiaan. Karena manusia bisa merasakan kantuk, bisa merasakan lelah, maka tentunya ada istirahat yang tentunya tidak harus senantiasa memaksakan. Kemudian yang keempat, melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa, kadang pula tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. 4 larangan ini juga bukan berarti menjadikan kita malas untuk bertahajud. Justru 4 larangan ini menjadikan kita bersemangat dan terus menambah istiqomah dalam hari-hari kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.